Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati, pendamping sosial PKH Kabupaten Bone, Kecamatan Salomeko. Ya, selamat datang dan terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada kegiatan kita hari ini. Nah, Bu Ibu, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu di sini, apa yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya? Apa ada yang masih ingat? Baik, silahkan kepada Ibu Nisa. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya kepada Ibu Sari. Iya, hebat sekali ya Bu. Ternyata masih ada yang ingat. Nah, benar sekali Bu Ibu. Pada modul sebelumnya kita belajar tentang pentingnya CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Dan kita juga mempelajari tentang jamban sehat ya Bu Ibu. Nah Bu Ibu, apakah tebal janji diri yang telah Ibu buat pada modul sebelumnya sudah dilaksanakan? Sudah? Ya, terima kasih Bu Ibu yang sudah melaksanakannya. Dan bagi yang belum, pada Ibu Rika, apa kendalanya Bu Ibu? Apa kendalanya Bu Ibu sehingga tidak melaksanakan komitmennya? Ya. Oh, tentang cuci tangan pakai sabun ya Ibu-ibu. Oh ya, kenapa Bu? Terkendala apa pada praktik CTPS atau cuci tangan pakai sabun? Oh, masih sering lupa. Ya, tidak apa-apa Bu. Ibu harus membiasakannya agar terbiasa. Karena cuci tangan pakai sabun itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ibu-ibu, jadi ibu harus tetap berusaha dan bersemangat untuk melaksanakan komitmen tersebut. Pada topik diskusi kita kali ini yaitu pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Yaitu kemampuan yang dimiliki oleh keluarga yang dimiliki oleh individu dan keluarga, bukan dari luar, yang belum dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagi ibu-ibu, pada sesi ini saya akan membagi ibu-ibu ke dalam 3 kelompok, dan silahkan ibu-ibu berdiskusi tentang apa saja sih yang termasuk pemetaan atau kemampuan diri yang dimiliki individu atau keluarga yang dapat berfungsi untuk mencegah dan menangani stunting. Nah, silahkan ibu-ibu tuliskan hasil diskusinya pada kertas yang sebelumnya sudah saya bagikan tadi. Silahkan ibu-ibu berdiskusi kepada kelompoknya masing-masing ya Bu Ibu. Saya memberikan waktu sekitar 5 menit. Ya, waktu diskusinya sudah habis, dan silahkan kepada masing-masing perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya. Silahkan kepada kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silahkan ke kelompok 2. Silahkan Bu, paparkan hasil diskusinya. Iya, benar sekali ya Bu Ibu, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya kepada perwakilan kelompok 3. Silakan Bu. Iya, itu tadi hasil diskusi, pemaparan hasil diskusi pada masing-masing kelompok ya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Dan ternyata sudah paham ya Bu Ibu apa saja potensi diri yang dimiliki oleh individu ataupun keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan menangani stunting. Nah, ibu-ibu, untuk mengenali potensi diri dan keluarga, kita bisa lihat dari beberapa contoh berikut. Yang pertama yaitu ibu hamil yang rutin mengonsumsi asupan gizi seimbang, dan suaminya yang membantu meringankan pekerjaan istri yang sedang hamil, seperti membantunya mencuci piring, menyapu, dan lain-lain. Suami juga memberikan dukungan kepada istrinya yang sedang hamil, serta mengingatkan meminum tablet tambah darah ataupun mendampingi istrinya untuk memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, ibu hamil juga bisa mengonsumsi daun katuk untuk memperlancar ASI-nya, karena ada ibu hamil yang saat melahirkan itu ASI-nya tidak keluar karena kekurangan gizi pada saat
pada saat hamil, dan itu berpengaruh kepada pemberian ASI eksklusif kepada bayinya yang akan menyebabkan stunting ya Bu Ibu. Dan bagi ini ibu-ibu KPM harus benar-benar mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi asupan gizinya. Nah, ibu, itu tadi contoh yang saya sebutkan. Sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu contoh lain yang selain yang saya sebutkan tadi tentang pemanfaatan dan kemampuan diri dan keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Nah, terima kasih atas jawaban ibu-ibu. Nah, apakah ibu-ibu sudah mengerti atau Pak sudah mengerti dan sudah paham tentang bagaimana kemampuan keluarga yang dapat kita manfaatkan untuk mencegah stunting? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah, luar biasa. Ternyata sudah paham ya. Nah, Bu-ibu, saya akan menempelkan tabel pemanfaatan diri dan keluarga. Bu-ibu, ini adalah tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Silakan ibu-ibu lihat dan renungkan apa saja potensi yang telah ibu laksanakan. Pertama yaitu, apakah ibu sehat selama kehamilan? Dan silakan ibu-ibu jawab ya. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya. Yang kedua yaitu, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah melaksanakan tentang pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Dan bagi yang belum, ibu-ibu harus tetap semangat dan tetap harus berusaha untuk melakukan potensi-potensi yang ada ya Bu Ibu, memanfaatkan potensi yang ibu miliki dan keluarga untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah Bu Ibu, sebelum mengakhiri topik ini, saya tanyakan kembali kepada peserta apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah stunting. Baik, silahkan kepada Ibu Dita. Iya, terima kasih Bu Dita. Kepada Ibu Putri. Iya, benar sekali Bu. Terima kasih Bu Ibu yang sudah melaksanakannya. Nah Bu Ibu, pesan kunci pada sesi kita kali ini yaitu individu dan keluarga itu, Ibu harus ingat ya Bu Ibu, individu dan keluarga itu memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Dan saya ingatkan kembali, ibu-ibu harus mengoptimalkan bantuan yang diterima dari pemerintah untuk pemenuhan gizinya sehingga dapat mencegah dan menangani stunting ya Bu Ibu. Dan apabila ibu-ibu di sini belum dan apabila ibu-ibu di sini masih belum paham ataupun masih menginginkan informasi lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan stunting, silahkan hubungi saya dan saya akan merujuk dan ibu kepada fasilitas kesehatan yang tersedia di sekitar ibu. Nah, Bu Ibu, itu tadi sisi kita pada pertemuan hari ini. Semoga saya sarankan kepada ibu-ibu tetap menggali potensi diri yang dimiliki maupun potensi diri dari keluarganya untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan stunting. Dan juga informasi yang ibu dapatkan pada pertemuan ini bisa ibu informasikan juga kepada keluarga maupun para tetangga-tetangga ibu untuk mengetahui potensi apa yang dimiliki yang bisa mencegah dan menangani stunting. Ya, terima kasih Bu Ibu, itu tadi penjelasan mengenai pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Terima kasih atas apresiasi ibu-ibu dan terima kasih atas kedatangannya. Sekian sesi kita kali ini. Assalamualaikum